Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 771 besar-besaran. Kata-kata itu membuat Dion tersadar dari pikirannya. Geraman pelan keluar dari bibirnya saat dia melompat, menggeser pantat Luna ke arah dirinya. Dia mencengkeram pinggulnya erat-erat, menurunkan ujungnya ke pintu masuknya yang basah dan membelah bibirnya saat dia mendorong ke depan. Dia tidak lembut, juga tidak sabar. Dia bahkan tidak lagi memperlakukan Luna sebagai seorang wanita, baginya, dia hanyalah binatang yang harus dijinakkan. Suara Luna menjerit saat campuran rasa sakit dan kenikmatan membuat pikirannya menjadi kosong. Dia bisa merasakan Dion menembus sampai ke rahimnya, mempermainkan pintu masuk seolah-olah dia akan memaksa masuk sebelum menariknya ke belakang dan membanting ke depan lagi. Serangan kenikmatan memenuhi ruangan saat Luna menggigil lagi dan lagi, tidak mampu mengendalikan dirinya. Pikiran Dion juga kosong, dia tidak bisa memahami perasaan ini. Belum pernah dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu baik. Luna sangat ketat, namun sangat basah. Dinding-dindingnya terus-menerus mengejang di sekelilingnya seolah-olah mereka sengaja memijat batang tubuhnya. Suamiku, tangisan Luna menjadi lebih buas saat dia menggenggam bantalan batuk, hampir merobeknya. Selesaikan di dalam diriku, jangan berani-berani menarik keluar. Dion mengulurkan tangan, menekan wajah Luna lebih jauh ke bawah dengan tangannya sambil menamparkan pantatnya dengan tangan lainnya. Apakah itu perintah? Luna merengek, maafkan aku. Tolong. Dion tertawa pada dirinya sendiri. Menjinakkan rubah betina ini terlalu mudah. Namun, dalam kegembiraannya, dia tidak memperhatikan satu hal pun. Tidak ada peningkatan dalam kultivasi, juga tidak ada momen jiwanya terjalin dengan Luna seperti yang terjadi pada istri-istrinya yang lain. Itu hampir seperti dua manusia sedang berhubungan seks. Tidak ada tanda-tanda abnormal sama sekali. Seolah semesta menutup mata terhadap persatuan mereka sebagai suami istri. Masalahnya adalah mereka berdua terlalu asyik dengan dunianya masing-masing sehingga tidak menyadarinya. Namun apa yang terjadi, meskipun Dion tidak dapat merasakannya, adalah yin primordial yang tampak aneh muncul di dunia batin Dion. Sulit menentukan warnanya karena diselimuti kabut putih. Hanya kerlip samar perak yang sesekali bersinar. Berbeda dengan yin primordial lainnya yang bertindak seolah-olah mereka bersaudara. Yang satu ini tampaknya tidak beresonansi dengan kelompok tersebut. Faktanya, setiap kali yang primordial Dion mencoba berinteraksi dengannya, kekuatan yang luar biasa mematikannya, menyebabkan dunia batin Dion bergetar. Untungnya, yang primordial Dion memiliki kepribadiannya sendiri dan keras kepala. Meskipun yin primordial ingin melarikan diri, rantai warna yang berputar-putar muncul dari Dion, menyelimuti kabut putih secara dominan. Yin primordial yang diselimuti kabut putih bergetar dalam kemarahan, entah bagaimana memanggil petir kesusahan di dunia batin Dion dan mengirimkannya ke arah yang primordialnya. Tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya sepenuhnya, menghancurkan vitalitas Dion selamanya. Namun, saat itulah manifestasi Dion mengambil tindakan. Tampaknya marah karena dewinya telah berubah menjadi bola cahaya alih-alih meninggalkan keindahan di sisinya, jadi ia ingin melampiaskannya. Ketika melihat seorang wanita berani menjalin hubungan dengannya, namun pergi seolah-olah dia bukan miliknya, kesombongannya tersulut ke tingkat yang lebih tinggi. 6 sayap emas terang melintas keluar saat raungan yang mengguncang dunia batin terdengar seolah-olah mengatakan beraninya kamu. Nampaknya meski Luna sudah pasrah di dunia nyata, primordialnya meremehkan aktivitasnya. Meski tidak akan pernah merugikan pemiliknya, yang jelas akan melumpuhkan pria yang berani memanfaatkannya. Sejujurnya, aku terkejut karena dia dibawa ke dunia aneh ini dengan begitu mudahnya. Lagi pula, itu tak tertandingi di dunia. Bagaimana bisa seorang pengumpul esensi yang sangat sedikit bisa membujuknya ke sini dengan begitu mudah? Bahkan transenden setengah langkah akan menjadi karakter yang terlalu kecil untuknya. Bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu? Ketika dia keluar dari dunia dengan indranya dan melihat tubuhnya menggeliat kegirangan saat dibajak oleh benda yang seharusnya terlalu besar untuk dia pegang, dia hampir merasakan sedikit rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Dia dibesarkan sebagai seorang putri yang sopan, dan ini seharusnya adalah tempat tidur perawannya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi mesum begitu cepat? Semua emosi itu berputar-putar hingga dia memutuskan untuk menyalahkan pria itu. Itu semua salahnya. Hanya dia yang bisa membuatnya bereaksi seperti ini. Seberapa sering Jabari mendekatinya hanya untuk diabaikan? Dan dia adalah pangeran terkuat dari klan dewa kerajaan di kuadran peringkat pertama di kosmos. Bagaimana pria ini memaksanya tunduk seperti ini? Petir kesengsaraan turun dari langit. Memenuhi dunia batin Dion dengan badai yang mengamuk dan awan cumulonimbus yang menjulang tinggi. Namun, momen berikutnya mengguncang yin primordial yang arogan hingga ke intinya. Saat manifestasi tersebut menyelesaikan aumannya dan melebarkan sayap emasnya, 6 lingkaran emas hitam menyala di punggungnya mulai berputar dengan jelas.
Hanya berhenti ketika salah satu lingkaran berisi kilatan petir berhenti di bagian paling atas. Ia terbang ke langit dengan kecepatan yang menyilaukan sebelum berhenti seperti dewa di antara awan. Petir yang mengamuk menyerbu di sekitarnya saat petir kesengsaraan turun, menahan warna merah kekacauan dan kehancuran yang menyilaukan. Detik berikutnya, ia menghantam perwujudannya. Pada saat itu, di luar dunia nyata, Dion sedang menggenggam rambut perak Luna dan menariknya ke atas dan ke dalam dirinya. Melingkarkan satu tangan di pinggangnya dengan kuat sambil memegang leher rampingnya di tangan lainnya. Dia tanpa henti menghantamnya, menyebabkan Luna meneteskan cairan harum manis saat erangannya semakin keras. Hanya untuk dihentikan oleh bibir kasar Dion yang bertemu dengan bibirnya. Di detik-detik terakhir, Dion mundur sekali lagi sebelum membanting ke depan dengan kekuatan yang hampir tidak bisa dia tahan. Melepaskan cairan putih kental dan memancar ke Luna tanpa memikirkan konsekuensinya. Pada saat yang sama, di dunia batin, sambaran petir merah tidak mempengaruhi manifestasi Dion. Sebaliknya, ia bertemu dengan busur petir emas tak berujung yang membentuk seekor naga dan meraung ke arahnya, menyebabkannya gemetar karena menyerah. Pada akhirnya, kilat merah muncul saat yin primordial yang berkabut menyaksikan dengan kaget. Rantai yang dikirim oleh yang primordial Dion mengambil momen untuk sepenuhnya mengendalikan yin primordial Luna yang arogan, mendorongnya ke bawah dan menjauh dari kelompok sebagai hukuman. Seolah-olah ia ingin memikirkan tindakannya. Manifestasi Dion menunduk dengan kobaran amarah di matanya, menyebabkan yin primordial bergetar. Jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku lagi. Itulah yang dikatakan matanya. Dion tidak akan mengetahui tentang keberadaan yin primordial Luna di dalam dirinya untuk waktu yang lama. Dia juga tidak akan tahu bahwa yang primordialnya merantai dan menyegelnya, menyembunyikannya dari kehadirannya. Tidak peduli betapa arogannya yang dan manifestasi primordial Dion, mereka memahami betapa kuatnya yin primordial Luna untuk menyebabkan hal seperti itu di hadapan mereka. Jadi mereka tahu bahwa tubuh asli mereka belum siap untuk menanganinya. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan mereka adalah menyembunyikannya darinya, menunggu hari Dion mengungkap misteri Luna Sacharo. Konon, Dion mendapat manfaat dari ini. Sebentar lagi, dia akan menyadari bahwa berkah, persepsi, dan kehadiran surganya semuanya mendapat peningkatan besar-besaran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 772 marah. Luna berbaring di pangkuan Dion, patuh seperti anak kucing kecil. Kelicikan dan misteri di matanya telah lenyap, hanya dipenuhi cinta dengan kilatan dan sedikit rasa hormat. Tamina suaminya seakan tak ada habisnya, dan kalau bukan karena dia baru tahu bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan dalam waktu kurang dari setengah jam. Siapa yang tahu kapan dia akan berhenti? Beruntung dengan tubuh mungilnya, Dion memberi mereka waktu untuk membersihkan diri di kamar mandi kereta. Namun, jauh di lubuk hati Luna, ada kabut gelap yang menyebar. Bahkan jika penghalang untuk menerima Dion di dalam hatinya telah hilang. Bagaimana hal itu bisa mengubah apa yang telah dia lakukan? Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Dion mengetahui hal ini lebih dari siapapun karena dia telah menyaksikannya berkali-kali di masa mudanya. Kakak Ava dan teman kepercayaannya, Arios, sangat mencintai Tammy Ragnar. Itu sampai pada titik di mana dia tidak bisa membencinya bahkan mengetahui dia punya niat untuk membunuhnya hari itu selama persidangan kerajaan Elfin. Sebenarnya, jika Arios tidak menyembunyikan budidayanya sebagai pangeran muda keluarga Sicarius, dia pasti sudah mati hari itu. Arios tahu bahwa Tammy bukan tandingannya, dan dia tahu bahwa hanya perlu sedikit usaha untuk membela diri, namun dia terjebak dalam rasa sakit dan kecemasan di matanya. Sesuatu memberitahunya bahwa dia sedang bergumul dengan keputusan yang dia buat dan bukanlah pilihannya untuk mencoba membunuhnya. Mengetahui hal ini, Arios memalsukan kematiannya, membuat Tammy percaya bahwa dia sudah mati sehingga dia bisa memenuhi keinginannya untuk melindungi kakak laki-lakinya, Thor. Meski begitu, Arios tidak pernah membencinya. Bahkan ketika dia praktis kehilangan keluarganya, terjatuh ke dalam gerbang, dia tidak membencinya. Bahkan jutaan tahun yang lalu, dia tidak bisa membencinya. Bahkan, dia ingin sekali bertemu dengannya. Namun, saat mengetahui perbuatannya terhadap adik perempuannya, Tammy melewati batas yang tidak bisa lagi dimaafkan Arios. Dan bekas luka atau luka yang menimpanya, dia bisa mengabaikannya, tapi Arios lebih mencintai Ava daripada dia mencintai Tammy. Dia tidak bisa memaafkan hal itu dalam dirinya. Konsepnya di sini sama. Meskipun Dion tidak menyadari sepenuhnya apa yang telah dilakukan Luna, berapa lama dia akan mengabaikannya? Dan meski Luna menyembunyikannya sekarang, sanggupkah dia menyembunyikannya selamanya? Bisakah dia hidup dalam kebohongan? Bisakah dia terus mengkhianati pria yang telah memenangkan hatinya? Sama seperti Tammy. Ini bukan hanya soal Arios atau Dion yang memaafkan kedua wanita ini. Ini juga tentang apakah mereka bisa memaafkan diri mereka sendiri. Jadi, Luna terus duduk di pangkuan Dion, membiarkan tangannya yang bersabun membasuh tubuhnya tanpa bersusah payah. Jika dia tidak bisa menikmati pelukan pria ini selamanya, setidaknya dia akan menikmatinya untuk saat ini.
Ketika saatnya tiba, dia akan melakukan segala daya untuk membantunya. Dan kemudian, dia akan menghukum dirinya sendiri. Saat ini, dia telah memutuskan bahwa dia tidak berhak menjadi ratu, apalagi menjadi istrinya. Pada saat itu, kilasan kecantikan berambut merah muncul di benaknya. Luna hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, menyesali kenyataan bahwa dia tidak pernah berteman dengan wanita sehebat itu. Meskipun kepribadian mereka sangat bertolak belakang. Bukankah mereka berdua jatuh cinta pada pria yang sama? Tidak bisakah dikatakan bahwa ada ancaman takdir yang mengikat mereka? Namun ada alasan lain atas keputusan Luna. Dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya, tapi sejak masa mudanya, dia telah mampu melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda dari orang lain. Bukan saja dia adalah orang paling cerdas yang pernah dia kenal, walaupun kedengarannya narsis, dia juga merasakan kesatuan dengan alam. Jika nalurinya benar, ada arus listrik yang mengalir di sekitar suaminya, seolah-olah tidak wajar jika suaminya berada di sini. Bagi Luna, ini hanya berarti satu hal, dia ada di sini untuk suatu tujuan. Jika itu masalahnya, bukankah seharusnya Luna melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya sebelum dia benar-benar menghilang dari hidupnya? Rasa sakit menusuk dada Luna saat memikirkan kata-kata itu. Mungkin bukan dia yang akan pergi lebih dulu. Bagaimana jika suami yang dia cintai ini meninggalkan mereka lebih dulu? Bagaimana jika neraka yang dia derita datang kembali? Namun Luna meremehkan Amporae. Bagian terburuk dari semua ini adalah Luna bukan satu-satunya yang merasa bahwa kehadiran Dion di dunia ini berada pada pengatur waktu yang hampir habis. Sementara Luna telah memutuskan untuk melakukan segala dayanya untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki suaminya. Amporae melaju melalui klan malaikat secepat yang dimungkinkan oleh kakinya yang panjang dan ramping, bertekad untuk membawa klan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Di mana suaminya meninggalkannya, dia mengorganisir evakuasi, mengorganisir para perempuan dengan tekad untuk membantu, dan bahkan menenangkan situasi secara politik. Menghentikan misogini yang tak terkendali dengan kata-kata berapi-api dan tindakan tegasnya. Sambil mengetahui bahwa dia dan Luna kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu suaminya lagi. Sekitar 40 menit kemudian, kecantikan surgawi yang terpancar dari kepuasan dan cinta tanpa akhir keluar dari kereta besar. Berpegangan pada lengan mungkin satu-satunya pria yang dapat melengkapi penampilannya dengan sempurna. Saat mereka melakukannya, pintu masuk klan besar menyambut mereka. Hanya untuk disela oleh siulan pengawal pribadi Dion seolah-olah mereka sedang menyanyikan lagu untuk pasangan pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Dion tertawa, tidak peduli. Tapi, para ahli formasi Dao memberikan pandangan samping kepada para pemuda itu yang membuat mereka menoleh dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi, mungkin yang paling mengejutkan mereka adalah Luna sama sekali tidak merasa malu. Dia dengan gembira memegang lengan suaminya seolah-olah tidak ada hal lain yang penting di dunia ini. Namun, momen bahagia mereka terganggu oleh suara lantang para penjaga di pintu masuk. Sebutkan nama dan tujuanmu, klan Viserion bukanlah negeri yang bisa diinjak dengan enteng. Dion tertawa dalam hati. Dia pernah ke sini sebelumnya dan inilah kata-kata yang persis mereka ucapkan. Seberapa penuh diri Anda yang harus Anda miliki agar penjaga Anda berlatih dialog agar Anda terdengar lebih perkasa dari yang sebenarnya? Pada titik ini, Merchant Brinsop melangkah maju. Menjalankan pekerjaannya dengan sangat serius. Dia tahu bahwa Dion telah menyelamatkan nyawanya untuk menjadi tokoh utama dalam memulai aliansi mereka dan dia tahu waktunya singkat. Biasanya diperlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk membangun hubungan saling percaya agar hal seperti itu terjadi, tapi, dia hanya punya waktu 2 hari untuk meyakinkan 5 klan. Yang semuanya lebih besar dari klan malaikat. Dan, dia juga harus meyakinkan mereka untuk mengizinkan Dion memimpin pasukan mereka. Pada awalnya, dia berpikir bahwa rajanya mengizinkan dia hidup adalah sebuah berkah. Bagaimanapun juga, pengkhianat selalu dijatuhi hukuman mati. Namun, ketika dia mengetahui lebih banyak tentang tugasnya, dia hampir merasa bahwa mungkin mati adalah pilihan yang lebih baik. Setidaknya, dia akan terbebas dari semua stres ini. Apa yang Merchant Brinsop tidak ketahui adalah bahwa Dion hanya membutuhkannya untuk membuka pintu. Dia punya rencananya sendiri setelah menganalisis lanskap planet Heaven, dan cukup yakin akan berhasil. Satu-satunya klan yang merepotkan adalah klan ini, karena klan ini dipimpin oleh seorang idiot yang gila pertempuran. Dan, sayangnya, si idiot gila pertarungan itu juga cukup jenius. Dia menempati posisi kelima di turnamen semesta terakhir. Orang mungkin berpikir bahwa itu berarti Dion berada jauh di atasnya untuk finish pertama. Tapi, kenyataannya adalah dia menempati posisi kelima dengan budidaya pengumpul esensi puncak. Meskipun sangat mengesankan bahwa Dion mampu menempati posisi pertama dengan budidaya tingkat suci yang lebih rendah. Jurang antara pengumpulan esensi dan kesucian seluas siang dan malam. Coba pikirkan, orang suci adalah seseorang yang mudah terpengaruh oleh kesengsaraan surgawi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 773 mulai hari ini.
Rumor mengatakan bahwa keluarga Viserion ini sebenarnya adalah keluarga cabang dari klan Dewa Kaisar kedua di alam semesta ini. Faktanya, ketika mereka melihat bakat Raja Viserion di turnamen semesta, mereka berusaha sekuat tenaga untuk merekrutnya. Lagi pula, inti dari keluarga cabang adalah untuk menyediakan pemuda-pemuda berbakat ke cabang-cabang mereka yang lebih tinggi untuk meningkatkan kekuatan klan secara keseluruhan. Namun, Raja Viserion langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia ingin berkultivasi ke formasi Dao terlebih dahulu, sebelum membesarkan klan cabangnya untuk mengambil alih klan Dewa Kaisar Viserion. Dia sombong melebihi keyakinan. Dia marah karena cabang-cabang yang lebih tinggi dan cabang-cabang utama itu berani memecatnya hanya karena kelahirannya. Jadi, dia bersumpah untuk memberantas mereka semua. Dia benar-benar meremehkan gagasan orang tua mengubah warna mereka hanya karena dia menunjukkan sedikit bakat. Bagaimana jika dia tidak begitu berbakat? Bagaimana jika dia tidak bisa mengatasi perjuangan tumbuh di planet yang begitu lemah? Dia sangat membenci sistem dunia persilatan. Itu hampir tidak memberikan kesempatan kepada keluarga cabang, dan kecuali jika Anda dengan mudah 10 kali atau lebih berbakat daripada keluarga cabang, Anda tidak akan pernah bangkit. Raja Viserion tidak dapat menghitung berapa banyak orang jenius yang dia lihat yang dapat dengan mudah menandingi murid cabang utama, jika saja mereka memiliki sumber daya. Rasanya seperti menjadi 2 kali lebih baik, hanya untuk mencapai separuh hasil. Jadi, dia sepenuhnya menolak tawaran Kaisar Dewa Klan, menyuruh mereka mencuci leher dan menunggu sampai dia dewasa. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika klan Ahpuh tidak turun tangan untuk menekan mereka? Klan Viserion mungkin langsung membunuh pangeran muda itu. Jelas sekali, Dion tahu bahwa klan Ahpuh tidak melakukan ini karena kebaikan. Jika pangeran muda itu adalah seorang Ahpuh, kemungkinan besar klan Viserionlah yang akan bertindak sebagai orang benar. Sebenarnya, kedua klan hanya ingin melihat satu sama lain dilenyapkan. Jadi bagaimana jika itu dilakukan oleh seorang jenius yang tidak bernama? Sialnya bagi Dion, alasan Raja Viserion membencinya adalah karena dia mengira dia tidak punya tulang punggung. Bagaimana mungkin orang seperti dia, yang berhadapan dengan klan Dewa Kaisar sendirian, mengancam akan membasmi mereka? Tidak keberatan memiliki teman yang pengecut. Bisa dibilang mereka berdua dulunya adalah teman dekat, dan meskipun pangeran muda itu menyukai Luna sebelum turnamen, bukan berarti dia membenci Dion karena memilikinya. Lagi pula, dia hampir tidak mengenal Luna sama sekali sampai saat itu. Alasan Viserion membenci Dion adalah karena perubahan kepribadiannya. Dion pernah menjadi pria yang tidak takut apapun pada dunia bersamanya. Usia mereka sangat mirip, hanya saja Dion berhasil mencapai kesucian lebih awal darinya. Di masa muda mereka telah bersumpah untuk mengambil alih kuadran bersama-sama dan membentuk aliansi pertama klan Dewa Kaisar sebelum menyapu seluruh kosmos. Bukan karena mereka haus darah, hanya saja mereka memahami jalan dunia persilatan, dan jika mereka tidak kuat, teman dan keluarga merekalah yang menderita karena musuh mereka. Ayah mereka akan dibunuh, ibu dan istri mereka diperkosa, dan anak-anak mereka dibunuh. Bagaimana mereka bisa bertahan terhadap hal seperti itu? Namun, saat Dion menjadi suami Luna, pandangannya terhadap dunia sepertinya berubah total. Daripada menggunakan pedagang dari klan yang lebih besar seperti yang dimiliki Viserion, Dion mencoba mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakatnya, bahkan sampai mempercayai mereka. Alih-alih menyerbu budidayanya dan mencapai puncak dunia persilatan, budidaya Dion terhenti sementara Viserion siap untuk menembus tingkat surgawi meskipun waktu telah berlalu singkat. Bagaimana mungkin Viserion tidak merasa jijik? Jadi, dia memutuskan semua hubungan dengan klan malaikat ketika dia mengambil kendali Viserion dari ayahnya. Baginya, sekutu seperti itu hanya akan menusuknya dari belakang. Dengan karakter lemah seperti itu, bukankah Dion akan retak saat pertama kali mendapat tekanan? Bagaimana dia bisa mempercayainya? Yang rendahan ini adalah Merchant Brinsop. Brinsop melangkah maju dengan kerendahan hati yang luar biasa. Karena dia bukan anggota sebenarnya dari kelas atas klan malaikat, Dion tidak akan meremehkan jika dia bertindak seperti ini. Tapi, jika dia adalah anggota klan malaikat, ini akan sangat tidak menghormati Dion. Aku di sini bersama Raja Klan Malaikat untuk bertemu dengan Raja Viserion muda. Keterkejutan mewarnai penampilan para penjaga, namun rasa jijik menguasai mereka. Mereka, tentu saja, mengetahui tentang Merchant Brinsop karena dia pernah melewati gerbang ini sebelumnya. Masalahnya adalah dia datang ke sini bersama raja lain, padahal dia dimaksudkan untuk bersikap netral. Bukankah itu berarti Raja Klan Malaikat mengkhianati Raja Viserion sesuai prediksi Raja Muda mereka? Mengapa mereka membiarkan mereka mengetahui hal ini? Meninggalkan, para penjaga berteriak dengan baju besi perak mereka yang bersinar di bawah sinar matahari yang terang. Kami tidak menerima pengecut dan pengkhianat di sini. Dion menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak menyangka sikap Viserion akan meresap ke dalam masa klannya. Sepertinya dia jauh lebih baik dalam menggerakkan hati rakyatnya dibandingkan sahabatnya dulu. Meski begitu, Dion tidak menyangka Brinsop terlalu berguna bagi klan ini.
Perannya akan menjadi lebih penting bagi orang lain. Adapun aliansi ini, itu adalah masalah hati. Adapun perannya dalam hal ini, hal itu tercapai. Dia mengizinkan mereka untuk sampai ke gerbang tanpa dihentikan di pos terdepan dalam radius yang lebih jauh. Ular taman kecil. Tiba-tiba, suara Dion menggelegar dengan volume sedemikian rupa sehingga mencakup seluruh area klan Viserion yang berjumlah beberapa ribu mil persegi. Apakah kamu akan terus bersembunyi dengan kepalamu di dalam tanah? Atau kamu akan keluar ke sini agar aku bisa menyediakan pantatmu lagi? Suara Dion sangat kuat, tetapi juga dipenuhi dengan kehadiran yang menggelikan yang membuat para penjaga di gerbang bergidik. Bahkan formasi pelindung tidak bisa menghentikan suaranya menembus klan. Ini adalah tanda terakhir dari rasa tidak hormat. Kehadiran Dion menyebabkan warga demi warga klan Viserion tunduk padanya. Bagaimana bisa seorang raja menoleransi hal seperti itu? Bahkan para penjaga di depan yang merupakan veteran perang merasakan lutut mereka melemah. Namun, yang benar-benar mengejutkan Dion adalah kekuatan yang dikeluarkannya. Terakhir dia periksa, kehadirannya berada di level awal hingga level duke yang lebih rendah. Jadi kapan mencapai puncak raja? Dion tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini ketika seringai menyebar di wajahnya. Mengambil tangan Luna, dia mencium keningnya sebelum mendorongnya di antara dua ahli formasi Dao dan pengawal pribadinya. Jangan ikut campur, dia berkata dengan tegas. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Dion, suara gemuruh yang mengguncang langit terdengar saat puncak istana di kejauhan meledak menjadi debu. Howard, kamu berani datang ke sini dan berjalan di klan saya? Suara Viserion menggelegar, merobek kehadiran Dion dengan kekuatan yang menindas. Meskipun banyak ahli muncul di sekitarnya, mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ini jelas merupakan tantangan langsung bagi raja mereka, jadi mereka hanya akan turun tangan saat situasi hidup atau mati. Mata Luna berbinar menatap punggung tegap suaminya. Bahkan ketika pengawal pribadinya gemetar, dia tetap berdiri tak bergerak. Inilah pria yang selalu dia inginkan? Viserion hanya butuh sekejap untuk muncul di depan mata semua orang, menatap Dion dengan amarah yang tak terpadamkan. Tidak ada perasaan rumit di matanya, juga tidak ada penyesalan. Hanya niat membunuh yang kental yang meresap. Hari ini adalah hari di mana dia membunuh pengkhianat ini dan menyingkirkan klan malaikat dari kesengsaraannya. Dengan penampilannya, tiba-tiba menjadi jelas bagi semua orang mengapa Dion menyebut pria di udara ini ular taman kecil, meskipun itu juga membuat bibir mereka berkedut karena sifat tidak percaya dari nama seperti itu. Alasan pertama Dion ingin bersekutu dengan Viserion adalah untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, alasan kedua bahkan lebih egois. Ketika ingatannya terbangun setelah memperbaiki hubungannya dengan Amporae, dia telah mempelajari sesuatu yang luar biasa. Viserion awalnya adalah klan manusia yang berhasil berintegrasi secara sempurna dengan garis keturunan Dewa Naga mereka untuk membentuk garis keturunan Dewa Sejati Humanoid Drago yang baru. Bahkan membentuk sisik terbalik mereka sendiri pada tingkat perak emas. Raja Viserion yang berdiri di langit saat ini bukan hanya manusia biasa. Kulitnya ditutupi sisik tebal berwarna hijau terang yang membuatnya tampak ganas. Tidak heran dia merobek kehadiran Dion dengan begitu mudah. Skala kebalikannya hampir mencapai level raja. Masalahnya adalah, meskipun sisiknya berwarna hijau, mungkin hanya Dion yang berani memanggilnya ular taman kecil. Sejak kamu datang, jangan berpikir untuk pergi. Viserion meledak. Klan malaikat, pada hari ini, akan menjadi bagian dari VISERI. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 774 sekali. Dion berdiri di tanah, menatap pria yang pernah disebutnya sebagai teman. Di dunia persilatan, mereka berdua, meski memiliki bakat, hanyalah anak-anak. Namun, mereka berdua telah melalui banyak hal. Meskipun hal ini baik untuk pengalaman mereka di masa depan, hal ini tampaknya cukup buruk bagi hubungan mereka. Klan malaikat dan Viserion di alam semesta ini adalah dua keanehan. Keduanya kecil, bahkan tidak layak menjadi klan dewa di masa lalu, apalagi klan dewa kerajaan, namun begitu kuat sehingga bahkan klan bulan pun mewaspadai mereka. Dan yang lebih ironis lagi, klan bulan bahkan tidak akan mengetahui keberadaan mereka jika bukan karena kedua pangeran mereka, yang kini menjadi raja. Dapat dikatakan bahwa mereka terikat oleh serangkaian takdir yang tidak dapat dihindari. Namun sekarang, Raja Viserion telah berkembang, meninggalkan Dion. Sebuah klan yang dulunya bahkan tidak layak untuk diakui oleh klan bulan telah berkembang hingga ukuran yang mampu menyaingi klan dewa manapun. Dan kekuatan yang bahkan Dion tidak dapat melihat kedalaman sebenarnya. Namun, terlepas dari penaklukan dan kehausan Raja Viserion akan perang dan pertumpahan darah, dia tidak pernah mengalihkan pandangan ke klan malaikat. Inilah mengapa Dion tahu dia bisa mempercayai pria ini. Dia benar-benar mengabaikan api kemarahan di mata Raja Viserion, mengetahui bahwa di balik kemurkaan yang tak terkendali itu, ada seorang pria yang penuh kasih sayang. Seorang pria yang menganggap serius di masa lalu.
Mempertimbangkan hubungan antara keluarga cabang Viserion dan klan malaikat, Dion tahu betul bahwa ayah temannya kemungkinan besar tahu banyak tentang klan mereka seperti dia. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sebuah klan yang bercita-cita menduduki kuadran menyerahkan sumber daya berharga seperti pembuluh darah spiritual klan malaikat? Meskipun jiwa Dion masih tersegel, selama terobosannya ke alam surga, jiwa Dion perlu menerima energi surga di dalamnya. Tentu saja ini sudah jelas. Hasilnya, pada saat itu, Dion dapat menggunakan kegembiraan untuk merasakan dunia di sekitarnya karena diperlukan kebocoran kecil pada segel untuk menerima energi tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sekarang telah kehilangan kemampuannya, dengan ingatan Dion, apakah dia benar-benar memerlukan upaya kedua? Akibatnya, mungkin hanya Dion yang benar-benar memahami luasnya aliran spiritual klan malaikat. Itu sangat besar sehingga melilit ke dalam planet Heaven. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus memahami kelangkaan pembuluh darah spiritual. Di masa Dion, hanya klan Dewa Raja yang hampir menjadi klan Dewa Kaisar yang memiliki klan di pusat kekuasaannya. Dan bahkan kemudian, pembuluh darah spiritual itu hanya membentang beberapa puluh mil. Nyaris tidak menembus kerak planetnya. Faktanya, bahkan klan Dewa Kaisar yang telah berdiri selama jutaan tahun mungkin hanya memiliki segelintir pembuluh darah spiritual sebesar itu. Dan hanya satu yang mungkin menjangkau beberapa ratus mil. Namun, pembuluh darah spiritual yang mampu menjangkau ribuan mil tidak lebih dari legenda di zaman Dion. Nada spiritual seperti itu tidak hanya akan mempengaruhi wilayah klan, namun juga planet secara keseluruhan. Memahami hal ini, bagaimana mungkin klan malaikat tidak memahami betapa didambakannya aliran spiritual seperti itu? Meskipun hal ini lebih umum terjadi di zaman kuno ini, pembuluh darah spiritual yang mampu menjangkau ribuan mil masih belum terlihat. Sebenarnya ada keinginan, pembuluh darah spiritual harus mengikuti hukum alam semesta tempat ia berada. Jika pembuluh darah spiritual tumbuh terlalu besar, maka ia akan menyaingi keseimbangan energi alam semesta, dan membuat segala sesuatunya menjadi kacau balau. Jika ada lebih dari satu aliran energi utama, itu tidak lagi menjadi keuntungan, melainkan kerugian. Akibatnya, hanya alam semesta terbaik dan terkuat yang mampu menumbuhkan pembuluh darah spiritual yang lebih besar. Bahkan kemudian, hal itu memerlukan serangkaian keadaan yang ketat agar bisa terjadi. Nada spiritual mirip dengan keajaiban dunia persilatan. Konon, ada satu benda yang mampu menumbuhkan pembuluh darah spiritual yang besar tanpa mempengaruhi aliran energi alam semesta sama sekali. Faktanya, ia dapat membantu dan memelihara alam semesta, memperpanjang umurnya dan dengan demikian meningkatkan masa hidupnya. Barang ini tidak diragukan lagi adalah harta karun dari 33 surga yang saat ini berada di dunia batin Dion. Masalahnya adalah klan manapun yang kompeten mengetahui hal ini. Inilah alasannya. Meskipun 33 harta karun dan senjata itu belum memiliki nama kumulatif di zaman kuno ini, terutama karena belum ada 33 harta karun dan senjata. Yang jelas mengingat Amphorae dibuat beberapa hari sebelumnya, mereka diidam-idamkan oleh semua orang. Masing-masing dari mereka mampu melanggar hukum alam semesta, mencapai status legendaris, dan mampu mengubah nasib seluruh klan. Jadi, jika sebuah klan mendeteksi aliran spiritual yang luar biasa dari klan malaikat, namun juga menyadari bahwa alam semesta mereka juga luar biasa stabil. Hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil, Dion segera mengetahui hal ini, saat dia membaca laporan klan malaikat. Dia juga menyadari bahwa tidak mungkin klan cabang Viserion tidak mengetahui hal ini. Namun, teman ini tidak pernah menyerang karena keserakahan meskipun dia berambisi. Ini adalah pria yang bisa diajak menelepon dengan Dion. Dia tidak ragu lagi. Analisis ini mungkin dianggap aneh, tetapi Dion yakin dengan caranya. Orang yang skeptis mungkin mengatakan bahwa karena klan malaikat sangat kuat, mungkin Raja Viserion hanya menunggu waktunya. Mengumpulkan dan mencaplok klan-klan yang lebih kecil untuk meningkatkan kekuatannya sebelum mengambil tindakan nyata. Lagi pula, hanya kurang dari 30 tahun sejak perselisihan mereka. Waktu sesingkat itu hanyalah sekejap bagi seorang pejuang bela diri yang berbakat. Namun, bagaimana mungkin Dion belum mempertimbangkan hal seperti ini? Meskipun dia adalah orang yang benar-benar menghargai hubungan. Dia juga orang yang cerdas dan berhati-hati yang sangat menyadari bahwa ini masih merupakan sebuah cobaan, dan sebuah cobaan yang sangat mementingkan pemahaman perasaan orang-orang di sekitar Anda. Dari mereka yang mengikuti uji coba ini, mungkin hanya segelintir yang benar-benar memahami esensinya. Untuk mencapai puncak dunia persilatan, menjadi seorang penakluk tidak bisa dihindari. Meningkatkan klan dari klan biasa, menjadi klan Dewa Kaisar yang dapat menguasai seluruh kuadran bukan hanya untuk memenuhi ambisi sederhana. Dan alasan sebenarnya ini bukan hanya untuk diizinkan masuk ke tingkat teratas menara epistemik. Guru besar Dion memiliki dua alasan untuk membatasi akses tingkat menara karena kehebatan klan. Yang paling jelas adalah hal yang telah dimanfaatkan Dion, dan itu adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa memonopoli menara untuk diri mereka sendiri.
Melindungi alam semesta yang menampung menara epistemik terlalu mudah mengingat kekuatan kuncinya. Karena itu, mengapa sebuah klan bisa berkembang keluar dari alam semesta itu? Mereka dapat mempertahankan sekelompok kecil elit, mendidik anak-anak mereka, dan pada akhirnya menumbuhkan fondasi yang tak tertandingi. Dengan membatasi akses, siapapun yang mencoba memonopoli menara hanya dapat melakukannya di lantai sein yang lebih rendah. Ketika mereka berkembang, semakin sulit untuk mempertahankan wilayah mereka, dan dengan demikian mereka akan menimbulkan kemarahan dari klan-klan di sekitar mereka. Sehingga mengakibatkan kompromi yang harus dilakukan di antara mereka yang berada di kuadran yang sama. Dion menggunakan ini untuk keuntungannya sebelumnya, menjebak Uida selama 20 tahun karena dia tahu mereka harus bertahan melawan Pakal dan Ragnar. Alasan kedua adalah alasan yang sudah disinggung Dion juga. Atau, lebih tepatnya, itulah alasan keberadaan dunia batin, tempat suci miliknya. Dahulu kala, ketika Dion pertama kali bertanya tentang alasan orang berkampanye, Ri juga memberinya alasan tersebut. Di dunia persilatan, kaisar dari klan Dewa Kaisar jauh lebih kuat daripada raja dari klan Dewa Raja, meskipun mereka memiliki bakat, budidaya, dan teknik yang sama. Ini karena klan Dewa Kaisar memiliki lebih banyak akumulasi kemauan atau keyakinan. Kehendak inilah yang merasuki dunia persilatan dan juga menjadi alasan mengapa dunia manusia tempat Dion dilahirkan begitu mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di dunia persilatan meskipun memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kontak dengannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 775 yang biasa. Ini juga mengapa benih iman disebut demikian. Mereka mewakili tokoh-tokoh seperti dewa yang telah mencapai puncak konsep ini, sehingga nama mereka dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat yang lebih lemah. Itulah sebabnya begitu banyak agama dan mitos di dunia manusia Dion menggunakan nama mereka. Iman ini bahkan lebih nyata daripada berkah surga. Meskipun berkah surga menangani hal-hal yang tidak berwujud, mengingatkan kita pada status keberuntungan dalam permainan dunia manusia, dan juga membantu dalam pengembangan dan kehadiran. Iman secara langsung mempengaruhi kekuatan pertempuran, memungkinkan klan yang lebih kuat untuk berkuasa atas klan yang lebih lemah. Memiliki pengetahuan inilah yang menjadi alasan Dion tidak meremehkan para jenius menara epistemik. Hampir pasti, mereka semua akan menjadi pemegang warisan klan yang kuat ini. Ini berarti bahwa kecakapan bertarung mereka tidak hanya terbatas pada kemampuan mereka sendiri, membuat Dion berada pada posisi yang sangat dirugikan. Sebagai konteksnya, jika guru besar Dion tidak mengambil tindakan untuk mencegah keyakinan mempengaruhi persidangan menara epistemik, Dion tidak akan memegang rekor dengan mudah. Bahkan, tak heran jika rekornya dipecahkan. Tentu saja ini bukanlah hal yang pasti. Bahkan dengan keyakinan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Inilah mengapa Dion masih memiliki peluang bertarung. Penting untuk dicatat dan dipahami mengapa menjelajahi para jenius di alam semesta Dion tidak berarti apa-apa dalam skema besar. Karena mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para jenius dari klan Dewa Raja dan Kaisar. Seorang jenius yang mendapatkan warisan dari klan Kaisar Dewa mereka dapat sepenuhnya memusnahkan bahkan seorang Sein Puncak di tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah. Selama Sein Puncak itu juga bukan seorang pewaris. Kekuatan warisan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan klan, tetapi juga bergantung pada kekuatan alam semesta. Klan Dewa Kaisar yang berada di 10 kuadran teratas adalah dunia yang terpisah dari klan Dewa Kaisar yang berada di kuadran 10 terbawah. Dunia persilatan, tanpa diragukan lagi, adalah tempat bagi yang terkuat untuk bertahan hidup. Sekalipun yang terkuat adalah nenek moyangmu yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini tidak adil. Tapi, begitulah cara dunia persilatan. Tidak ada keadilan yang sempurna, dan Dion tidak mengharapkannya. Inilah sebabnya, ketika seorang teman sekaliber Raja Viserion berdiri di hadapan Dion, bahkan jika dia melayang tinggi di udara, Dion tidak akan merasakan sedikit pun rasa jijik atau ketidakpuasan. Dengan betapa lemahnya klan malaikat di bawah pemerintahannya, dan seberapa besar konflik internal yang ada, siapapun pasti sudah lama menyerang. Apalagi menunggu 30 tahun, hanya ada satu alasan mengapa Raja Viserion tidak menyerang. Dan itu karena dia masih berharap suatu hari nanti Dion akan menjadi teman lamanya. Jadi, Dion menatapnya, memutar pergelangan tangan dan lehernya sebelum melepaskan jubahnya dan menggulung celananya. Kulit karamelnya berwarna perunggu di bawah sinar matahari yang tinggi, bergetar dengan vitalitas dan memantulkan pembuluh darah yang dipompa dengan cairan emas samar. Raja Viserion mau tidak mau menyempitkan matanya yang sipit. Mata ungu Luna berbinar penuh nafsu saat dia melihat punggung Dion yang bertato dengan kerinduan yang tak bisa disembunyikan. Seolah-olah dia tidak merasakan sakit di antara kedua kakinya sama sekali. Malah, rasa sakitnya membuat rasa basahnya jauh lebih terasa sebelum dia mengedipkan matanya untuk melawan hasratnya. Saat Raja Viserion menyadari sikap Dion, dia tidak bisa menahan diri untuk segera mendarat di tanah. Mungkinkah temannya akhirnya kembali padanya? Dia terlalu terbiasa bertarung, dan nalurinya tidak kalah dengan naga sejati.
Segala sesuatu mulai dari tekad di mata Dion, hingga kekokohan tubuhnya, tidak ada satu detail pun yang luput dari pandangannya. Ini bukan hanya merupakan kemampuan tambahan untuk menyatu dengan garis keturunan naga tingkat transenden, yang merupakan penglihatan yang luar biasa, tetapi juga merupakan kemampuan yang datang dengan persepsinya. Tidak seperti manusia, binatang dilahirkan dengan dasar seni bela diri yang jauh lebih tinggi. Konon, meskipun Raja Viserion dapat melihat perubahan pada Dion, dia tidak bisa begitu saja menghapus rasa sakit selama 30 tahun dengan mudah. Berbeda dengan orang bodoh yang merupakan kepribadian Dion di masa lalu, Raja Viserion sangat cerdas terlepas dari apa yang ditunjukkan oleh penampilan binatangnya. Dia sudah lama menempatkan mata-mata di dalam klan bulan. Bagaimanapun, mereka adalah lawannya yang terkuat dan paling cepat. Bagaimana dia bisa mengabaikan hal seperti itu? Oleh karena itu, dia mengetahui gerakan aneh mereka bahkan sebelum persidangan Dion dimulai. Dan karena itu, dia juga tahu kenapa Dion ada di sini. Masalahnya adalah klan Viserion miliknya, meski sombong, masih belum siap menghadapi klan bulan. Kecuali Dion dapat membuktikan kepadanya bahwa dia benar-benar kembali. Dan bahwa dia dapat berkontribusi sebanyak klan Viserionnya, dia tidak akan angkat bicara. Dion tersenyum, memperhatikan kecerdasan di mata temannya, ular taman kecil. Sepertinya kamu menjadi lebih pintar. Bentuk pertempuran. Haruskah aku mengalahkanmu hingga menyerah seperti biasa? Aku ingat otak merpati yang sama. Haruskah aku mengambilkan remah roti untuk kamu mematuknya? Raja Viserion mencibir, domain Raja Naga setengah langkahnya berdenyut di dalam dirinya dan mengancam akan meletus kapan saja. Mungkin lebih cocok dengan kepribadian pengecutmu itu. Iya, ku dengar kau ular buta warna, tapi tak kusangka kau melihat sayap megahku sebanding dengan sayap merpati. Sepertinya kau hanya layak untuk terus bergerak di tanah, tak pernah tahu seberapa tinggi langitnya. Bagaimana Dion bisa kalah dalam pertarungan kecerdasan dengan begitu mudah? Temannya ini harus berusaha lebih keras dari itu. Raja Viserion tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menggelapkan terang hari itu, aku akan bersenang-senang menghilangkan senyum arogan dari wajah gigolomu itu. Dion menyeringai, mungkin jika kamu tidak menutupi wajahmu dengan sisik menjijikkan itu, kamu bisa menjadi 1/10 tampan dariku. Keheningan menyelimuti apa yang terasa seperti selamanya saat kedua mantan sahabat itu memancarkan niat bertarung. Suasana tampak merespons, berubah menjadi warna merah dan hitam yang menakutkan saat awan mulai berputar-putar di langit yang tadinya cerah. Angin kencang menyelimuti mereka, menyebabkan batu-batu kecil terkoyak di udara. Mereka berdua tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Tinju mereka santai, mata mereka acuh tak acuh, dan teknik mereka belum siap. Tiba-tiba, mereka berdua berbicara bersamaan. Biasa, dua mantan teman saling menyeringai sebelum mereka menghilang dalam sekejap. Para pengamat segera berlari kembali, memberi mereka ruang ratusan meter, meringis ketika mereka menyaksikan jalan marmer yang dulunya beraspal rapi hancur di bawah kaki dua pemuda jenius mereka. Dan kemudian, tinju mereka bertemu. Suara keras terdengar. Bukan lagi seolah-olah kulit membentur kulit, melainkan seperti batu-batu besar yang jatuh dari tebing tinggi sebelum dihantam ke tanah yang keras. Tinju Dion mengerang kesakitan saat mengancam akan menyerah. Bagaimana pertahanannya bisa dibandingkan dengan pertahanan Raja Viserion? Bahkan jika dia memanfaatkan garis keturunan iblis kilinnya, itu tidak akan membuat perbedaan sedikit pun. Dion hanya mengintegrasikan 5% dari garis keturunan itu, tingkat integrasi yang hanya bermanfaat pada tingkat pembentukan meridian. Itu sebabnya dia tidak repot-repot menggunakannya. Dia juga mengabaikan garis keturunan rusa surgawi karena alasan yang sama. Persentase yang tersisa dari keduanya sekarang menjadi bagian dari manifestasi humanoidnya, tapi itu hanya membantu dalam membantunya memahami dan meningkatkan keinginan terkait mereka. Jadi, karena wasiatnya terkunci, itu tidak bisa membantunya dengan kehebatan bertarungnya. Lebih buruk lagi, meski jiwa dan keinginannya tidak tersegel, dia tetap tidak akan bisa menggunakannya. Biasa, hanya berarti satu hal bagi kedua sahabat ini. Dengan hanya kekuatan tubuh mereka, mereka akan bertarung sampai salah satu dari mereka menyerah. Dion hanya ingin bertarung melawan temannya yang bersisik naga ini. Namun, dia tidak merasakan sedikit pun rasa sakit di wajahnya ketika dia terpaksa mundur. Faktanya, dia menyeringai seperti orang gila. Kehendak Kaisar Iblis. Babak kedua, tahap 1, kesempurnaan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 776 kegembiraan. Suara guntur meletus, memaksa mereka yang memiliki tingkat menembus lebih rendah untuk menutup telinga mereka hanya agar mereka menyadari bahwa getaran itu menggema melalui telinga mereka. Mata Raja Viserion yang seperti permata zamrud bersinar keheranan saat dia melihat perubahan pada tubuh Dion. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tapi indranya yang tinggi berteriak padanya untuk lari. Namun, di luar dugaan, hal itu hanya menyebabkan dia menampakkan gigi hijau bergigi yang dipenuhi gigi bergerigi dan tajam. Kehendak Kaisar Iblis Dion jauh dari puncaknya. Tanpa kemampuan untuk menggunakan kemauan iblis,
teknik itu sendiri hanya setengah efektif dari biasanya. Ini berarti pengganda 16x yang biasa di babak kedua telah anjlok menjadi hanya 8x. Namun, itu cukup untuk membawa tubuh Dion, yang sudah hampir menembus tingkat surgawi, langsung ke tingkat langit semu. Vitalitas yang dipompa ke seluruh tubuhnya tidak ada ikatannya dengan sebelumnya. Namun, setelah menyempurnakan teknik ini, dia merasa sangat nyaman. Ini sebagian karena teknik ini sekarang lebih mudah digunakan tanpa keinginan iblis, dan karena itu mengurangi tekanan pada tubuh Dion. Namun, Dion tidak mempermasalahkan hal ini karena hal itu memungkinkan dia mengambil keuntungan penuh. Karena tekniknya di nerf, membuat tubuh Dion tidak tumbuh terlalu besar, dan dia juga tidak memaksa memotong rambutnya lagi. Dengan demikian, semua energi akan digunakan lebih efisien, memungkinkan Dion bertahan dalam kondisi ini lebih lama. Dion berpura-pura, menonton seolah-olah dia mulai terbiasa dengan kekuatan baru. Meskipun dia telah mencapai pengganda 8x sebelumnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan sekarang? Tubuhnya jauh lebih kuat, namun, yang tidak disadari Dion adalah tindakan sederhananya yang membuat para pengamat gempar. Hanya ketika dia bergerak barulah mereka menyadari bahwa suara guntur bukan berasal dari awan yang bergulung di langit, melainkan berasal dari tubuh Dion. Meskipun Raja Viserion tidak mengatakan apapun, niat bertarungnya meningkat ke tingkat yang sangat jahat. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika dia menyadari betapa mudahnya menolak Dion pada pertukaran pertama mereka. Dia kesepian dalam beberapa dekade terakhir karena generasinya tidak bisa menandinginya. Sungguh, jika bukan karena Dion, dia tidak akan memiliki lawan yang sama sekali. Jadi, orang bisa mengecewakannya atas kelemahan mantan temannya. Tapi sekarang, bahaya yang menjerit di tengkoraknya, jantungnya yang berdebar kencang, bahkan cara dia secara tidak sengaja menyatukannya. Inilah yang dia inginkan. Inilah yang diinginkan oleh setiap prajurit naga. Dia gemetar karena gembira. Tidak ada kata-kata yang terucap. Mereka sudah mengatakan semua yang perlu mereka katakan. Yang tersisa hanyalah menentukan pemenang. Raja Viserion tidak lagi menahan diri. Dia meraung ke langit, menyebabkan setiap hewan dalam jarak ratusan mil gemetar karena patuh, tidak berani mengangkat kepala. Dion tidak perlu melakukan hal yang sama. Detak jantungnya begitu kencang hingga bahkan mengancam akan meredam auman Raja Viserion. Dia merasa seolah-olah setiap selnya basah kuyup dengan energi yang sangat besar dan dia sedikit menyentuh inti dari babak kedua. Dia mempunyai firasat yang tidak jelas bahwa jika dia menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan ini, dia akan mempelajari sesuatu yang cukup penting. Tanah bergetar, dan detik berikutnya, kedua pria itu menghilang. Lingkaran ledakan udara memenuhi langit, beriak keluar dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga suara bentrokan terdengar tertinggal. Tanah marmer tempat dia berdiri akhirnya meledak, seolah-olah bingung tentang apa yang menyebabkan kerusakan pada dirinya sendiri. Di tanah, karakter tingkat surgawi bergetar. Mereka semua sadar bahwa kedua pemuda ini masih suci. Jadi mengapa gerakan mereka dibandingkan dengan gerakan mereka? Bahkan bentrokan terjadi dengan sangat ganas sehingga mereka tidak berani percaya bahwa mereka bisa keluar tanpa cedera. Semua orang begitu fokus pada pertarungan sehingga tidak ada yang menyadari kecantikan yang menggemparkan kota dengan rambut perak dan mata ungu telah menutupnya. Bahkan ketika kepalanya bergerak terus-menerus, seolah-olah dia bisa mengikuti apa yang terjadi dengan mudah, namun tidak membutuhkan matanya untuk melakukannya. Meski begitu, ada hal lain yang belum disadari oleh para pengamat ini hingga saat ini. Tak satu pun dari keduanya menggunakan kemauan, juga tidak menggunakan energi suci. Mereka tidak berusaha untuk memulihkan stamina mereka, juga tidak beristirahat. Faktanya, bentrokan mereka di udara adalah akibat dari mereka yang melompat ke langit sebelum jatuh dan melompat lagi. Seolah-olah mereka berdua lupa bagaimana melakukan apapun selain tawuran. Darah mengalir dari tangan Dion. Setiap kali dia terhubung, kulitnya akan terkelupas. Jika bukan karena berlumuran darah, tulang putih di bawahnya akan mudah terlihat. Namun, secepat mereka terluka, cairan emas yang penting melonjak ke depan, memperbaiki mereka dalam sekejap. Kecepatan peremajaan Raja Viserion tidak ketinggalan sedikitpun. Sisik hijau terangnya terus-menerus penyok dan retak, hanya untuk rontok dan memperlihatkan sisik yang lebih kuat. Meskipun tidak ada yang berusaha untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, seolah-olah tubuh mereka terlalu sombong untuk tertinggal dari yang lain. Tinju Dion terbang ke depan, menghantam tangan Raja Viserion sebelum kakinya melayang ke atas, nyaris mengenai dagu bersisik hijau yang dibidiknya. Raja Viserion memanfaatkan sebagian blok yang menyebabkan perpecahan berdiri Dion dalam penglihatannya, mengarah ke titik buta Dion. Namun, bagaimana mungkin Dion tidak siap menghadapi hal seperti itu? Sejak muda, ayahnya telah melatihnya dalam seni bela diri campuran, khususnya pertarungan tangan kosong. Begitulah penderitaan tumbuh bersama seorang jenderal militer yang memiliki seorang ayah. Kakinya berputar, tidak menurunkan kakinya yang terangkat dan malah menggunakan fisika yang menentang momentum untuk menghindari tinju yang masuk.
Kakinya yang terangkat terhempas ke bawah, menembus penghalang suara namun masih nyaris mengenai puncak kepala Raja Viserion. Namun sayangnya bagi temannya yang bersisik hijau, kombinasi kakinya belum selesai. Dengan kecepatan yang luar biasa, kaki Dion terhempas ke tanah, menyebabkan Raja Viserion kehilangan pijakan. Kekuatannya begitu dahsyat, namun begitu terkendali sehingga tanah di bawah kaki Dion sama sekali tidak terpengaruh, membiarkan kakinya yang lain melaju ke depan. Menabrak sisi kepala Raja Viserion tanpa penyesalan. Tangan Raja Viserion memantul dari tanah yang hancur sebelum kepalanya terbentur. Menggunakan momen itu untuk mengirimkan serangkaian tendangan seolah-olah dia tidak pernah terkena pukulan sama sekali. Lutut Dion melonjak ke atas, memblokir tendangan dan melesat di luar jangkauan. Pertarungan mereka berubah menjadi kekacauan sekali lagi. Sepertinya tidak ada yang bereaksi ketika mereka melakukan pukulan keras. Jika seseorang tidak bisa merasakan getaran yang menghancurkan bumi, mereka mungkin akan tertipu dengan berpikir bahwa mereka adalah dua stuntman dan bukannya pejuang yang terlibat dalam pertarungan sampai mati. Tak satu pun dari detail kecil ini luput dari pandangan Raja Viserion. Kesombongan yang begitu jelas dan hadir pada diri mantan sahabatnya saat ini, sama dengan kesombongan yang selama ini dirindukan oleh Raja Viserion. Kesombongan itulah yang membuat mereka berjanji untuk menyerbu kosmos. Kesombongan itulah yang membuat mantan sahabatnya ini menjadi orang pertama di generasinya yang dihormati oleh raja ini. Namun, dengan pemikiran itu, kepahitan yang sama muncul kembali. Dia masih ingat ketika dia mengetahui bahwa temannya telah membungkuk kepada klan bulan. Dia bisa mengingat kemarahan yang dia rasakan, perasaan pengkhianatan dan kesepian yang menyelimuti hidupnya selama 30 tahun terakhir. Semakin Raja Viserion memikirkannya, semakin kuat serangannya. Semakin banyak kebencian dan kekerasan. Semakin banyak niat membunuh yang tidak tahu malu menyelimuti tinjunya. Raja Viserion bertambah besar, menyebabkan sayap seperti kelelawar robek dari punggungnya dalam hujan darah emas. Dia meraung ke langit, menerobos ke tingkat yang baru. Cakar di tangan dan kakinya menjadi lebih jelas, menembus udara dengan setiap serangan seolah-olah masing-masing adalah pisaunya sendiri. Sayapnya melengkung dengan niat jahat, membentang lebih dari 3 meter. Para tetua yang menyaksikan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiap, sebelum membungkus tangan kegirangan. Mereka semua tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kejeniusan mereka yang paling dipuji mencapai tingkat integrasi dengan garis keturunan leluhurnya. Namun berharap dan mewujudkannya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 777 setengah dari itu. Penjaga pribadi yang datang bersama Dion, yang baru saja berusaha mengikuti pertempuran dengan kemampuan terbaik mereka sambil memuji raja mereka karena begitu kuat. Kurang lebih bingung dengan reaksi tiba-tiba dari Viserion. Namun, kedua tetua formasi Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, membiarkan alis mereka berkerut karena kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Serangan Raja Viserion memukul mundur Dion. Dion mengerutkan kening ketika dia tiba-tiba menyadari tulang-tulang di lengannya bergetar di bawah tekanan serangan itu. Dia terpaksa segera beralih ke pendekatan yang lebih defensif. Menetralisir serangan Raja Viserion dengan mendistribusikan berat badannya secara merata dan menarik kembali jumlah yang hampir tidak terlihat selama setiap serangan. Namun, dengan cucur Raja Viserion, bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal seperti itu? Dia segera menggunakan taktik Dion untuk melawannya, maju terus dan mengambil inisiatif. Dalam sekejap, Dion seolah-olah tidak punya kesempatan atau jendela untuk menyerang sama sekali. Meskipun kerusakannya minimal, Dion telah kehilangan salah satu kunci kemenangan terpenting. Mendengar suara keras, dan mengingat teringat yang ditimbulkan Dion saat pertama kali tiba. Banyak warga klan cabang Viserion datang untuk menyaksikannya. Banyak dari mereka bahkan berdiri di atas gedung dan rumah hanya untuk melihat lebih jelas. Ketika mereka menangkap sayap berani raja mereka, banyak dari mereka merasakan rasa hormat yang tak ada habisnya jauh di dalam hati mereka, tidak mampu mengalihkan pandangan mereka. Sebagai Viserion, masing-masing dari mereka sejak muda diajari tentang legenda rakyatnya. Lagi pula, bagaimana kisah klan yang mampu menggabungkan garis keturunan manusia dan naga bisa menjadi sederhana? Kisah-kisah mereka tidak pernah lepas dari pahlawan yang merobohkan langit dan pahlawan wanita yang menggemparkan dunia. Namun, seperti semua legenda, ada yang hanya hiasan, sementara hanya sedikit yang benar-benar asli. Begitulah sejarah, yang kalah terhapus sementara yang menang menulis cerita. Konon, ada satu legenda yang sedang bermain di hadapan mereka saat ini. Faktanya adalah bahwa hal itu melanggar aturan alam semesta jika manusia menyatu dengan garis keturunan binatang. Dalam keadaan normal, hanya ada beberapa cara agar hal ini dapat berjalan secara alami. Cara pertama adalah binatang yang mengambil jalan manusia. Dengan melakukan hal itu, mempunyai anak dengan manusia akan menghasilkan bayi dengan darah binatang dan manusia. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa warisan bayi ini akan tersegel. Ini karena dengan memilih jalan manusia,
orang tua binatang itu, dia sendiri, juga akan menyegel warisan itu dari dirinya sendiri. Ri adalah anak dari persatuan seperti itu. Inilah mengapa mempelajari keinginan Es sulit baginya meskipun dia adalah anggota keluarga Snow. Meskipun dia dapat mengakses warisan tersebut dengan sedikit latihan dan bantuan. Ibunya tidak berada di sisinya selama masa kecilnya, sehingga dia tidak memiliki siapapun yang mendukungnya dalam melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, meskipun Kawa berada di sisi Ri, warisan yang dapat mereka akses akan sangat terbatas. Meskipun pada akhirnya mungkin untuk membuka semua warisan. Bahkan termasuk warisan binatang inti yang Kawa serahkan, pembayaran dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya akan jauh melebihi biaya yang dibayarkan anak binatang pada umumnya. Dan, seringkali, diperlukan rahasia inti dari klan asalnya. Meskipun ini mungkin terdengar sederhana, namun ternyata sangat sulit. Klan asal belum tentu merupakan keluarga tempat Anda dilahirkan. Keluarga Snow adalah garis keturunan dewa sejati tingkat rendah. Sementara dalam dunia persilatan secara keseluruhan, ini sangat mengesankan. Dalam kaitannya dengan binatang tertinggi Kitsune secara keseluruhan, mereka berada di dekat bagian bawah. Ini berarti bahwa warisan mereka kemungkinan besar tidak berasal dari diri mereka sendiri dan kemungkinan besar berasal dari klan Kitsune berbasis es dan air yang lebih kuat seperti keluarga sungai atau lautan. Ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Ri karena dia memiliki akses ke keseluruhan klan Void Kitsune. Klan yang berdiri di posisi 3 teratas dari semua Kitsune. Metode kedua adalah binatang buas memiliki anak dengan manusia setelah memilih jalur gabungan binatang manusia. Jalan ini sangat sulit untuk dinavigasi, dan juga merupakan jalan yang dipilih Little Black. Hal ini memungkinkan memiliki anak dengan binatang dan manusia. Dan seolah-olah sebagai kompensasi atas kesulitan tersebut, hal ini juga memungkinkan setiap anak yang lahir dengan manusia memiliki waktu yang lebih mudah untuk mengakses warisan binatang. Metode ketiga adalah metode yang digunakan Dion sendiri. Ini berarti pemilik darah binatang itu telah mati dan memilih untuk meneruskan darahnya kepadamu. Untuk alasan yang jelas, ini sangat jarang terjadi dan tidak mengherankan jika Dion adalah satu-satunya yang memiliki hak istimewa seperti itu. Sejalan dengan hal tersebut, alasan Dion dapat memiliki sari darah setan kilin tanpa persetujuan dari suami majikannya adalah karena suaminya terlebih dahulu menyerahkan kepemilikan sarinya kepada istrinya, yang kemudian mengalihkannya kepada Dion. Jadi, ini adalah metode Sudo keempat. Selama ada rantai persetujuan, hal ini akan berhasil. Sejauh menyangkut alam semesta, hanya ini 4 cara bagi manusia untuk memasukkan darah binatang ke dalam dirinya. Mencoba mengilhami diri Anda dengan darah seperti itu secara artifisial akan berakhir buruk, dan seringkali menyebabkan kematian. Inilah sebabnya Dion tidak terburu-buru memberitahu Jenderal Iblisnya untuk mencoba dan menyatu dengan skala pembalikan naga meskipun berencana untuk melakukannya di masa depan. Konon, ada metode kelima yang melanggar hukum alam semesta. Dan itu jelas merupakan harta tubuh roh dari 33 surga. Awalnya, Dion berpikir bahwa dia harus menemukan harta karun ini untuk melanjutkan rencana. Tapi, bukankah Viserion memberikan pilihan lain hanya dengan keberadaannya? Jelas sekali bahwa ada semacam metode kuno yang hilang seiring berjalannya waktu. Yang kemungkinan besar hanya dapat diakses oleh klan mereka. Ini adalah kesempatan yang terlalu bagus. Masalahnya adalah metode legenda yang sedang beredar di hadapan Dion saat ini, dan itu mendorongnya mundur dengan kejam. Tubuhnya yang dulu kencang dan dipenuhi bekas cakaran berdarah yang segera sembuh, hanya untuk dicakar lagi. Tulang-tulangnya terasa seperti roboh dengan setiap serangan yang dia tahan dengan paksa. Dan dia bahkan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia mengambil inisiatif menyerang. Karena betapa menantangnya metode klan Viserion, ada juga kurva pembelajaran yang curam dan kesulitan besar dalam menggunakannya. Integrasi tahap pertama memungkinkan Viserion meningkatkan konstitusi tubuh yang serupa dengan konstitusi tingkat surga. Ini sendiri sudah cukup bagus. Bahkan lebih baik dari apa yang diberikan dengan menjadi elf. Pada saat yang sama, meningkatkan kecepatan dan bakat pengembangan tubuh. Tahap kedua menyediakan yang pertama dari 3 tingkat mata naga. Ini mungkin tampak seperti peningkatan kecil, tapi itu tidak kalah berguna dengan kemampuan observasi yang diberikan jiwa Dion padanya. Pertarungan melawan mereka yang berada pada tingkat kehancuran Anda akan sangat lambat bagi diri Anda sendiri. Dan ini level baru pertama. Di antara mereka yang lahir di klan Viserion, hanya sekitar 20% yang mencapai tahap pertama. Sedangkan untuk tahap kedua, kurang dari setengahnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 778 dahulu kala. Dilihat dari tingkat keberhasilan metode klan Viserion, kita dapat melihat betapa jarangnya tahap yang dicapai raja mereka. Dan yang lebih pahit lagi bagi Dion, tekanan yang dia berikanlah yang memungkinkan terobosan tersebut. Jika emosi Raja Viserion tidak menjadi begitu gelisah, bagaimana hal ini bisa terjadi dengan begitu mudahnya? Dion menghindari pukulan, melangkah maju dan memperpendek jangkauan untuk menurunkan leverage Raja Viserion.
Lebih berbahaya jika berada sedekat ini, terutama karena kecepatan lawannya sepertinya meningkat 3 kali lipat saat sayap itu muncul, tapi itu hanya apa yang terlihat di permukaan. Jika Dion terus mundur, dia hanya akan bermain di tangan Raja Viserion. Bentrokan mereka meningkat sekali lagi, menyebabkan mereka yang menyaksikan tidak hanya kagum pada Raja Viserion, tetapi juga pada Dion. Untuk bertahan begitu lama ketika berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, hanya dapat dikatakan bahwa persepsi Dion berada di luar jangkauan. Kita harus memahami bahwa Raja Viserion tidak lagi berada pada tingkat kekuatan langit semu yang sederhana. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menembus tingkat surgawi dengan tubuhnya kapan saja. Jika saja dia punya waktu beberapa jam untuk mengkonsolidasikan fondasi barunya. Tidak diragukan lagi dia akan melakukannya. Mata warga Viserion berkilauan dengan semangat saat mereka memikirkan tahap legendaris yang telah dicapai Raja Viserion. Integrasi tahap ketiga menghasilkan badan yang sebanding dengan konstitusi tingkat Tuhan. Sekali lagi meningkatkan bakat tubuh dengan pesat. Integrasi tahap keempat menyediakan bentuk pertempuran naga pertempuran tingkat pertama serta mata naga tingkat kedua. Pada tahap ini, seseorang dapat menutupi dirinya dengan armor berskala, meningkatkan kekuatan dan pertahanannya. Selama itu dipraktekkan dan disempurnakan, bahkan mungkin untuk bertahan dalam bentuk pertempuran ini selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah sebabnya mengapa Raja Viserion muncul dalam bentuk pertempurannya. Dia kemungkinan besar sedang melatih ketahanannya, dan karena itu dalam bentuk berskala. Sedangkan untuk mata naga tingkat kedua, itu bahkan lebih berguna. Sama seperti level pertama, mata naga ditingkatkan ke budidaya. Meskipun pengumpul esensi normal mungkin dapat melihat sayap lalat dari jarak beberapa ratus meter, seseorang dengan mata naga tingkat pertama akan memiliki penglihatan 10 kali lipat. Dan satu dengan level kedua, ratusan kali. Tahap integrasi kelima adalah tahap di mana seseorang akhirnya memiliki akses ke skala terbalik naga Anda sendiri. Ini akan dimulai pada level perunggu, tetapi memungkinkan Anda meningkatkannya dengan menyerap level orang lain. Melalui pembunuhan, Raja Viserion mampu mencapai skala kebalikan Raja setengah langkah di usia yang begitu muda. Bakatnya jelas. Integrasi tahap keenam menghasilkan bentuk pertempuran kedua. Pada titik ini, armor sisik akan menjadi lebih kuat dan sulit untuk dirusak, kemampuan peremajaan akan meningkat, dan kilau sisik akan mencapai tingkat seperti permata. Bentuk pertempuran kedua ini juga akan memberikan pita suara naga tingkat pertama, memungkinkan seseorang untuk berbicara bahasa naga dengan cabang musik yang benar-benar menghancurkan. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan pada lawan dan bahkan membunuh dengan satu kata dan hanya berada di bawah bahasa para dewa dalam hal bahasa. Integrasi tahap ketujuh memberikan akses ke tingkat akhir mata naga. Ini memberikan penglihatan ribuan kali lebih tajam. Selain itu, mencapai tahap ini menghilangkan hambatan untuk menyeberang untuk menciptakan tingkat raja dengan skala terbalik yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, tapi ini adalah tahap di mana garis keturunan seseorang akan berpindah ke tingkat dewa sejati yang lebih rendah. Biasanya dikenal sebagai tahap tipe dasar yang meningkatkan kompatibilitas seseorang dengan garis keturunan binatang buas mereka. Hingga saat ini, tahapan-tahapan tersebut masih dalam kemungkinan. Meskipun mereka terlalu tinggi bagi banyak orang, seseorang dapat menunjuk pada orang-orang jenius atau orang tua yang telah mencapai tahap ini. Meskipun kurang dari 10% yang mencapai tahap kedua, pada saat tahap keempat muncul, jumlah tersebut akan menjadi kurang dari 1%. Untuk tahap kelima, hambatannya sangat besar sehingga mungkin hanya satu dari beberapa puluh juta yang mampu mencapainya. Namun, dikatakan bahwa mencapai tahap kelima hampir dijamin mencapai tahap keenam. Namun, untuk mencapai tahap ketujuh, hal ini hanya terlihat pada para jenius tingkat warisan Viserion. Orang hanya bisa membayangkan tingkat bakat yang dibutuhkan agar layak mendapatkan kepercayaan dari klan Dewa Kaisar. Bagaimanapun juga, keyakinan seperti itu terbatas. Bahkan klan Dewa Kaisar akan berisiko merusak fondasinya jika mereka memberikan hak seperti itu kepada lebih dari 3 orang jenius per generasi. Namun, itu hampir merupakan persyaratan minimum untuk mencapai tahap ini. Bisa dibilang etape ketujuh sudah melegenda dan tak tertandingi. Namun, Raja Viserion telah mencapainya sebelum usia 60 tahun. Bisa dibayangkan monster macam apa dia? Namun, tidak hanya ada tahap ke-8. Ada tahap ke-9. Integrasi tahap ke-8 memungkinkan seseorang mencapai bentuk pertempuran terakhir. Cakar seseorang akan menjadi milik naga sejati, membawa kekuatan menusuk yang sangat besar dan berbentuk berlian. Pertahanan seseorang akan menjadi sangat kuat sehingga hampir tidak dapat ditembus oleh mereka yang bahkan memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari Anda. Dan, seseorang akan menumbuhkan sepasang sayap seperti kelelawar yang mampu meningkatkan kecepatan 3 kali lipat dari batas normalnya. Yang lebih mencolok lagi, seseorang sekarang akan mencapai tingkat kedua dari 3 tingkat pita suara naga. Menghasilkan lebih banyak kemampuan berbicara dalam bahasa naga, sekaligus mengurangi kerusakan pada diri Anda sendiri.
Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa saat sayap itu muncul dari punggung Raja Viserion dalam hujan darah emas. Dia telah melangkah ke alam legendaris yang hanya dimiliki oleh kaisar dari klan Viserion. Jika pertarungan mantan teman ini tidak terbatas pada kehebatan tubuh mereka, Dion pasti sudah kalah sejak lama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 779 kesucian. Apalagi ketika pertahanan Dion hancur, dan laju peremajaannya melambat, semua orang tidak bisa tidak memperhatikan satu hal. Mengapa Dion belum menggunakan sayap malaikatnya? Bagi semua yang hadir, tidak ada yang berani meremehkan keturunan malaikat. Bisa dikatakan itu adalah garis keturunan paling kejam yang pernah ada. Sementara para Viserion harus menyatu dengan darah binatang untuk mencapai level mereka, klan malaikat bisa dikatakan benar-benar berevolusi karena kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak bergantung pada darah orang lain untuk melakukannya. Namun, yang tidak diketahui orang-orang ini adalah Dion tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang cara menggunakan sayapnya. Faktanya, dia bahkan tidak yakin apakah dia memiliki keturunan malaikat. Jika dia memiliki darah malaikat, mengapa bakatnya begitu buruk? Mengapa penanaman energinya sangat lambat? Jika dia memiliki darah malaikat, bagaimana mungkin dia harus mengandalkan akumulasi bakat dunia manusianya untuk maju di dunia persilatan? Bukankah bakatnya seharusnya menjadi miliknya? Bahkan jika dia mengabaikan semua pertanyaan itu, dia tidak pernah berlatih menggunakan sayapnya. Seseorang seharusnya memiliki faktor penyembuhan yang tidak saleh ketika sayapnya digunakan. Tetapi Dion belum pernah menyadari kemampuan seperti itu sebelumnya. Seseorang seharusnya mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar dan memiliki kemampuan manipulasi spasial bawaan saat sayapnya digunakan. Tetapi Dion tidak pernah menyadari perubahan drastis dalam kecepatannya. Faktanya, dia telah menggunakan sayapnya di area padat energi luar angkasa di Tanah Suci Belmont, bukan? Namun dia masih harus bergantung pada Raja Naga untuk bermanuver di sekitar labirin terowongan. Segala sesuatu yang seharusnya diberikan oleh sayap-sayap ini kepadanya, Dion tidak mendapat manfaat apapun darinya. Apakah dia seharusnya berpikir bahwa hanya karena sayapnya mirip malaikat, maka mereka pasti ada secara keseluruhan? Bahkan Amporae yang berpengetahuan luas pun tidak dapat memahami dengan baik sayapnya ini. Saat ini, Dion menyesal tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk teknik gerakan. Dia sudah lama mempelajari teknik gerakan angin surgawi, sejak masa akademi fokusnya. Masalahnya adalah teknik itu tidak cocok dengan tekniknya yang lain. Namun demikian, efektivitasnya akan kurang dari 10% dari puncaknya tanpa akses terhadap keinginannya. Namun, Dion melupakan hal ini. Dia tahu yang dia butuhkan saat ini adalah kecepatan. Bahkan jika dia tidak memiliki keinginan angin, dia tahu bahwa sayapnya mampu menghasilkan sayap yang kuat yang tidak dapat ditangani oleh pengumpul esensi normal, apalagi sekarang integrasinya telah meningkat. Kedua tiba mengarah ke depan, menghantam dua cakar bersisik yang berukuran 2 kali lipat kepalanya. Melihat Dion melakukan serangan secara langsung, tidak ada yang terkejut ketika dia dikirim terbang ratusan meter. Tubuhnya terbakar, mencapai kecepatan yang tak terbayangkan saat dia menuju ke arah gunung di kejauhan. Tapi, saat itulah suara gemuruh yang bergema di langit keluar dari bibirnya. Pada saat itu, cahaya yang menyilaukan menyinari langit, menutupi pandangan Dion sepenuhnya. Raja Viserion membeku. Untuk sesaat, dia mengira Dion curang dan melanggar aturan mereka yang biasa. Tapi, dia langsung menepis anggapan itu. Dia tidak merasakan fluktuasi energi apapun, dia juga tidak merasakan kekuatan jiwa atau kemauan apapun. Itu adalah sesuatu yang lain. Seolah-olah Dion telah memanfaatkan surat wasiat tanpa menggunakannya. Seolah-olah dia telah menjadi perwujudan dari keinginan itu. Tapi kemana dia pergi? Baru pada saat itulah mereka semua menyadari bahwa cahaya yang menyilaukan itu bukanlah sebuah anomali. Itu adalah Dion sendiri. Keheningan menyelimuti saat mereka semua menatap ke langit dengan kagum. Seorang dewa berdiri di langit, wajahnya tanpa ekspresi dan tampan yang tiada bandingannya. 6 sayap emas memantulkan cahaya matahari seolah-olah dibuat dari panel logam tersendiri. Tidak ada keraguan dalam pikiran siapapun bahwa pertahanan mereka tidak kalah dengan bentuk pertempuran tahap ketiga Raja Viserion. Api putih dan hitam menari-nari di sekitar sayap yang megah. Tapi yang paling menarik perhatian adalah kilatan petir emas yang mengancam akan menghancurkan apapun yang disentuhnya. 6 lingkaran emas hitam berputar diam-diam di belakang Dion, mengeluarkan aura yang mengesankan namun unik setiap kali lingkaran baru berputar ke atas. Sayapnya begitu besar sehingga mengancam akan menutupi langit, membentang lebih dari 3 kali panjang tubuh Dion. Hati para pengamat berdebar kencang. Seolah-olah kebutuhan untuk beribadah terpatri di tulang mereka. Perasaan rendah diri baru semakin terasa ketika mereka melihat rona emas pada kulit dan rambut Dion. Seluruh kepribadiannya berteriak, tak tertandingi, bahkan oleh surga. Saat itu juga, Dion menyadari sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dulu saat dia menggunakan sayapnya, ada yang terputus.
Itu adalah bakat jiwanya, bukan tubuhnya, jadi terasa aneh menggunakannya saat jiwanya disegel. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia telah melewati penghalang. Semua orang tahu bahwa manifestasi jiwa yang paling kuat mampu membuat perubahan pada tubuh asli penggunanya. Sepertinya Dion telah menerobos. Dion tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi lebih kokoh dan kuat. Seolah-olah penggandanya yang sebesar 8x tiba-tiba menjadi mendekati 10x. Dia tidak sepenuhnya mengerti kenapa, tapi itu bukanlah sesuatu yang luput dari perhatiannya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa saat kedua manifestasinya menyatu dan memanifestasikan dirinya dengan jiwanya yang tersegel, penguasaannya terhadap keduanya telah mencapai tingkat yang jarang terlihat. Tingkat yang benar-benar memungkinkan bakat jiwa seseorang diterjemahkan langsung ke dalam kekuasaan. Meskipun Dion tidak memiliki akses 100% ke kemampuan ini dengan jiwa yang masih tersegel, dia akan segera mengetahui bahwa dia akhirnya menemukan metode untuk menghilangkan banyak ikatan di jiwa. Kenyataannya adalah bahwa keadaan ini seharusnya membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapainya. Dion memiliki 6 lingkaran api yang harus diisi, dan hanya dengan mencapai kondisi jiwa yang baru-barulah lingkaran lain bisa dibuka. Namun, Dion pertama kali membuka kunci api hitamnya sebelum waktunya. Kemarahannya yang luar biasa tak terkendali ketika dia melihat kematian Nona Everdeen dan panti asuhan yang terbakar mendorongnya ke tepi jurang. Kemudian, ketika jiwa mencapai kesucian, dia membuka kunci api putihnya. Adapun gambaran pertama dari mata, dia membuka kuncinya pada hari dia melambangkan jiwa. Sesuai dengan logika ini, manifestasinya dimaksudkan untuk berhubungan dengan jiwa tingkat dasar. Itu belum digunakan secara efektif oleh Dion karena dia hanya memiliki satu teknik mata yang sebenarnya, tetapi teknik itu tetap ada. Manifestasi aula senjatanya berhubungan dengan jiwa tingkat formasi meridiannya. Inilah mengapa dia segera memilikinya saat dia mewujudkan jiwanya karena dia sudah memiliki jiwa panggung bunga bawah pada saat itu. Api hitamnya seharusnya berhubungan dengan jiwa tingkat pengumpulan esensi. Namun, hal tersebut dipicu sebelum waktunya. Itulah alasannya Dion tidak memicu manifestasi lain sampai dia menjadi suci dengan api putihnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 780 ya. Itu benar. Ketika manifestasi Dion pertama kali matang, semua orang mengira dia terlahir dengan 2 anak. Ini sangat jarang terjadi, tetapi juga sangat sulit untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Itu merupakan berkah sekaligus kutukan. Ini karena meskipun manifestasi kembar pasti lebih kuat daripada manifestasi tunggal, hal ini juga melipat gandakan kesulitan dalam memahami dan memanfaatkannya. Manifestasi unik tidak disertai dengan instruksi manual dan pada dasarnya terserah kepada penggunanya untuk mengetahuinya. Namun, Dion tidak memiliki 2 manifestasi. Dia memiliki 7. Lebih buruk lagi, ini belum termasuk 3 tambahan yang dia berikan pada dirinya sendiri dengan berlatih menggunakan buku-buku Elfin kuno. Jiwa yang normal hampir tidak dapat menahan tekanan dari 1 manifestasi. Namun Dion menangani 10 dengan mudah. Tidak heran dia bingung tentang apa arti sayap malaikatnya. Manifestasi humanoidnya sama sekali bukan manusia. Itu adalah neraka dan malaikat suci yang menyatu. Meski begitu, setiap kekuatan ada harganya. Dion sekarang memiliki akses ke kekuatan yang seharusnya tidak dia miliki sampai dia mencapai formasi Dao. Bisa dibayangkan betapa sia-sianya penggunaan kemampuan seperti itu. Untungnya, sebagian besar sudah disegel sekarang, atau Dion akan langsung pingsan karena kelelahan. Menatap Raja Viserion, Dion sepertinya memahami sesuatu. Jika kamu diizinkan menggunakan energimu untuk berkultivasi sekarang, aku akan tetap kalah, bahkan dalam keadaan ini tanpa jiwaku. Sayangnya, Anda tidak bisa. Kamu bukan lagi tandinganku. Tanpa menunggu Raja Viserion pulih, sayap Dion mengepak. Mereka tampaknya bergerak sangat lambat, seolah-olah setiap rangkaian gerakan membutuhkan waktu lebih dari 1 detik untuk dilalui. Itu adalah pemandangan yang membingungkan dan misteri yang tak terhitung. Namun, kenyataannya meskipun ada distorsi waktu, Dion bergerak dengan kecepatan yang bahkan sulit diimbangi oleh para pengamat langit. Dalam sekejap, Dion mendapati dirinya di hadapan Raja Viserion yang bermata lebar. Tanpa waktu untuk berpikir, mantan temannya yang bersisik hijau itu mengirimkan kepalan tangan berukuran berlebihan ke kepalanya, menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Dion sudah terlalu dekat untuk menghindar lagi. Pada saat itu, kepala Dion hancur berkeping-keping, meninggalkan tubuhnya tanpa tubuh sama sekali. Mereka yang menonton mengerutkan alis mereka. Apa yang baru saja terjadi? Dia sebenarnya tidak mati kan? Saat itulah mereka semua menarik napas, segera menyadari apa yang terjadi. Kecepatan Dion sangat cepat sehingga bayangannya meninggalkan kesan yang nyata. Saat Raja Viserion menyadari hal ini dan menarik tinjunya, semuanya sudah terlambat. Kekuatan 1000 batu menghantam tepat di antara tulang belikatnya, menghindari sayapnya yang seperti kelelawar. Dia terbang di udara, menabrak gunung yang ada, memuntahkan darah melalui giginya yang bergerigi saat dia mencoba dan gagal merangkak ke atas.
Sepertinya dia masih belum terbiasa dengan bentuk pertarungan ketiganya. Patut dipuji karena dia bisa bertahan begitu lama. Tidak ada keraguan dalam benak siapapun. Dion menang. Dion diam-diam mendarat di samping sosok Raja Viserion yang terbatuk-batuk, memperhatikan senyum pahit mantan temannya. Belum pernah ada yang melihat sayap malaikat yang begitu kejam sebelumnya, bisa dikatakan mutasi Dion tidak ada bandingannya. Sedikit yang mereka tahu bahwa sebagian besar dari apa yang disebut mutasi ini adalah akibat dari jiwa arogan Dion. Berapa lama kamu akan berbaring di sana, ular taman kecil? Dion tertawa, menepuk punggung mantan temannya seolah-olah dia tidak tahu hal itu mengirimkan gelombang rasa sakit ke dalam dirinya. Ketika Viserion mendengar perkataan Dion, mereka hampir kehilangan kesabaran dan menyerang Dion dan rombongannya secara langsung. Itu adalah raja mereka. Siapa yang bisa membiarkan hal seperti itu terjadi sebelum mereka? Namun, Raja Viserion kemudian tertawa sendiri, perlahan bangkit. Sisik hijau yang menutupi tubuhnya tertarik bersama sayapnya, meninggalkan seorang pemuda tampan dengan kulit berwarna perunggu. Konon, dia ditutupi pakaian compang camping dan telah benar-benar kehilangan kedudukannya sebagai raja. Aku tidak menyangka merpati itu tiba-tiba berubah menjadi burung phoenix. Sayap bancimu yang berkilau itu pasti cocok dengan wajah gigolo itu. Sekitar setengah jam kemudian, Dion duduk di kamar sendirian bersama Raja Viserion. Mereka berdua cerdas dan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, oleh karena itu, tidak diperlukan wacana politik atau upacara berbunga-bunga. Mereka berdua tahu mengapa hari ini tiba dan keduanya juga mengerti bahwa ini tidak akan berakhir begitu saja. Saya senang karena keterampilan Anda tidak terlalu menurun, saya tidak akan mempertaruhkan apa yang telah saya bangun selama 30 tahun terakhir hanya untuk menyelamatkan teman lama. Ada lebih banyak hal yang dipertaruhkan daripada kepentingan saya sendiri. Raja Viserion berbicara dengan tegas. Dia adalah seseorang yang menghargai hubungan, tapi juga tidak mungkin melupakan apa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Meskipun pertarungan di antara mereka sudah cukup bagi Raja Viserion untuk memastikan bahwa Dion kembali ke dirinya yang dulu, terkadang penyesalan dan ketulusan tidak cukup untuk memperbaiki situasi. Seandainya Dion tidak menjadi anjing klan bulan, mereka akan tumbuh bersama selama beberapa tahun terakhir ini. Pada saat itu, rasa tidak aman yang menghalangi keputusan Raja Viserion akan berkurang. Bagaimana dia bisa ragu untuk membantu temannya? Terlalu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan kali ini. Bagaimana dia bisa yakin bahwa tidak ada mata-mata di klan malaikat? Dengan cara klan bulan memimpin mereka dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia bisa yakin bahwa kekuatan mereka tidak terganggu dalam beberapa hal? Mengingat ketidakpuasan orang-orang Dion terhadapnya. Bagaimana dia bisa yakin akan ada kerjasama? Bagaimana Dion bisa mendapatkan hati rakyatnya seperti yang dilakukan Raja Viserion? Selain pengawal pribadinya, siapa yang benar-benar mengikutinya dengan sukarela? Memikirkan semua ini, bagaimana Raja Viserion bisa menyetujui aliansi dengan begitu mudah? Klan bulan tidak berani memprovokasi mereka karena beberapa alasan. Pertama, terlepas dari apakah mereka dikucilkan atau tidak, mereka masih merupakan klan cabang dari klan Dewa Kaisar. Mengingat raja baru klan bulan adalah pangeran dari saingan mereka dan satu-satunya klan Dewa Kaisar lain di kuadran ini. Klan bulan tidak bisa bergerak dengan mudah melawan mereka karena takut memprovokasi Viserion. Sementara cabang utama Viserion tidak akan bergerak sedikit pun jika klan mantan teman Dion diserang. Setelah kehancuran mereka, Viserion berhak untuk membalas. Jelas sekali, klan Apuh memandang klan bulan sebagai aset penting dan tidak ingin kehilangan mereka. Jadi, ini bertindak sebagai perlindungan lapisan pertama. Meskipun para Viserion tidak akan menyerang Apuh secara langsung, menghancurkan klan bulan semudah membalikkan tangan. Dan, dengan memperdagangkan klan tambahan dengan cara ini, Viserion akan mempertahankan moral yang tinggi. Alasan kedua mengapa mereka tidak berani memprovokasi mereka adalah karena klan cabang Viserion ini telah tumbuh kuat, namun tetap cerdik. Mereka hanya mencaplok klan yang belum dikuasai oleh klan bulan, dan hanya berkembang di luar wilayah klan bulan. Pada saat yang sama, mereka menjalani berbagai misi berbahaya untuk menemukan sumber inti jurang baru dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak pernah memberi klan bulan alasan yang kuat untuk melawan mereka. Namun, kedua perisai ini tidak akan berarti apa-apa jika Viserion yang bertindak pertama. Pada saat itu, mereka akan kehilangan moral yang tinggi dan cabang utama Viserion akan kehilangan hak untuk membalas. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa landasan moral diperlukan dalam kasus-kasus seperti itu, dan jawabannya sederhana. Meskipun tidak ada perjanjian terkait menara epistemik saat ini karena perjanjian tersebut belum dibuat. Klan Dewa Kaisar yang lebih kecil perlu melakukan pelarangan bersama untuk menghadapi perjanjian yang lebih besar. Di masa kacau ini ketika jumlah alam semesta hampir tak terbatas, tidak seperti zaman Dion yang hanya memiliki 10.000 alam semesta, sekutu adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, berpura-pura di antara kedua keluarga itu adalah hal yang bodoh. Mereka hanya dapat bertindak untuk mengatur kekuatan pihak lain jika mereka memiliki dasar moral untuk melakukannya.
Atau mereka tidak akan pernah mampu menghadapi klan yang bahkan melampaui level klan Dewa Kaisar. Dion, tentu saja, memahami semua ini. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia bisa memperpanjang waktu bertahannya jika dia sendirian, mengalahkan jutaan orang dengan hanya 50.000 tentara yang kuat adalah impian belaka, terlepas dari bakatnya. Dia tahu dia membutuhkan setidaknya 10 kali lipat untuk mendapatkan peluang. Namun, terlepas dari kenyataan tersebut, dia tidak khawatir sama sekali. Faktanya, senyum percaya diri di wajahnya saat menghadapi Raja Viserion yang ketakutannya semakin besar. Anda tidak perlu mengulangi apa yang sudah saya ketahui, Saudara Veles. Mengapa saya tidak menjelaskan kepada Anda mengapa Anda harus mengatakan ya? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.